Halo millennials Ahem 01. Tak terasa ya jumpa lagi. Wah pastinya, millennials Ahem 01 gak asing lagi kan kita mendapati saudara, teman bahkan keluarga kita yang mengalami kebotakan. Nah, apa sih perbedaan kebotakan pria dan wanita yang wajib millennials Ahem 01 tahu? Rata-rata umur berapa sih kebotakan sering terjadi? Di bagian mana aja sih yang biasa mengalami kebotakan yang umum? Dan pastinya penyebab paling umum apa sih? Ini yang sering kita lewatkan, jarang diperhatikan oleh sebagian orang. Ahem 01 kasih bocorannya di video kali ini. Satu lagi, perlukah seseorang yang mengalami kebotakan ke dokter? Karena ini hal sepele buat sebagian orang tapi penting banget, karena kepala itu bagaikan mahkota kita para millennials. Kalau ini bermanfaat jangan lupa like, subscribe dan komen. Perlu tahu perbedaan tanda kebotakan pada pria dan wanita? Yuk simak selengkapnya. Nah, kebotakan atau rambut rontok yang juga disebut alopecia, bisa terjadi hampir pada usia berapapun ketika seseorang memasuki usia dewasa. Rambut rontok bisa mulai terjadi di usia remaja maupun awal 20-an, tetapi kebotakan penuh sering kali terjadi pada usia 50-60 tahun. Meskipun penyebab rambut rontok sebetulnya bervariasi dan bisa juga disebabkan karena perlakuan terhadap rambut. Ada beberapa metode yang digunakan oleh profesional medis untuk mendiagnosa pola kebotakan. Kebotakan dalam pola karakteristik dikenal sebagai androgenetic alopecia. Ini diperkirakan disebabkan oleh gen yang diturunkan dalam keluarga yang membuat kita cenderung mengalami kebotakan. Ini adalah penyebab kebotakan pada wanita yang paling umum terjadi. Tanda kebotakan pada pria dan wanita berbeda. Dua kategorisasi paling terkenal adalah sistem klasifikasi Hamilton-Norwood untuk pria dan sistem Ludwig untuk wanita. Tanda kebotakan pada pria. Sistem klasifikasi Hamilton-Norwood mengebali dua pola kemungkinan yang terbesar dari kebotakan. Dahi. Rambut mulai menipis di area pelipis dan bagian atas belakang kepala, yang disebut mahkota atau vertex. Garis rambut surut, maksudnya, rambut mulai menipis dan bergerak menuju depan kepala di bagian samping, sering disebut garis rambut surut. Di atas kepala, penipisan rambut di bagian atas kepala bisa terjadi seiring waktu. Kebotakan tidak terjadi hanya dalam semalam. Jadi, kita mungkin akan mulai melihat penipisan terutama di bagian atas kepala selama bertahun-tahun sebelum kebotakan sepenuhnya terjadi. Salah satu jenis penipisan yang paling umum pada pria adalah garis rambut yang menipis, yang membuat bentuk M karena kedua sisinya menyusut lebih cepat daripada bagian tengah kulit kepala. Tanda kebotakan pada wanita. Kebotakan pada wanita bisa dimulai dari usia berapapun, antara 12 hingga 40 tahun, atau bahkan lebih tua. Kebotakan pada wanita diklasifikasikan menggunakan sistem Ludwig. Sistem ini mengidentifikasi dua penyebab kebotakan paling umum, yakni penipisan di atas, melebar. Selain itu, tanda kebotakan lainnya adalah penipisan di seluruh kepala. Berbeda dengan pria yang kebotakannya membentuk seperti huruf M, pola kebotakan paling umum pada wanita bisa diawali dengan adanya penipisan di seluruh kepala. Penyebab kebotakan lainnya. Beberapa jenis alopecia, selain alopecia androgenik, dapat terjadi akibat dari genetika, cedera fisik, atau kondisi mendasar yang menyebabkan rambut menipis atau menimbulkan titik-titik kebotakan. Penyebab tersebut termasuk alopecia areata, area kecil melingkar dari kerontokan rambut yang muncul tanpa gejala apapun. Jenggot dan alis juga bisa mengakami ini. Telogen effluvium, kerontokan rambut ini bersifat reversibel dan terjadi sebagai akibat peristiwa yang menimbulkan stres, seperti rawat inap atau adanya pengobatan baru. Pinna capitis ini adalah infeksi jamur pada kulit kepala yang dapat menyebabkan titik-titik kecil bersisik di kulit kepala, yang mungkin juga memiliki fistula. Hal ini dapat menyebabkan rambut rontok jaringan parut permanen. Alopecia sikatrik ini adalah istilah umum yang mengacu pada kerontokan rambut yang menciptakan jaringan parut permanen. Folikel rambut yang tertinggal rusak sehingga terbentuk jaringan parut, alih-alih tumbuh lebih banyak rambut. Istilah ini mengacu pada beberapa kondisi yang merusak folikel rambut secara permanen. Kekurangan nutrisi tubuh yang kekurangan protein atau zat besi serta vitamin dan mineral lainnya dalam jumlah tertentu juga dapat menyebabkan rambut rontok yang pada akhirnya memicu kebotakan. Namun, kerontokan akibat kekurangan vitamin sebenarnya sangat jarang terjadi.
Kondisi tiroid. Masalah tiroid adalah penyebab kerontokan rambut yang cukup umum terjadi. Dokter biasanya akan merekomendasikan pemeriksaan jika kita mengalami kerontokan rambut yang tampaknya tidak memiliki penyebab yang mendasarinya. Kapan harus ke dokter? Kita perlu berkonsultasi dengan dokter jika pola kerontokan rambut atau kebotakan diikuti dengan rasa sakit atau gejala tidak nyaman lain di area kebotakan, termasuk pembengkakan, gatal berlebih atau bersisik, sensasi terbakar, menyengat atau keluar nanah, kerontokan tiba-tiba di area tubuh lain, pertumbuhan rambut berlebihan di area tubuh lain, perubahan berat badan mendadak baik naik maupun turun, mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius, mengalami komplikasi karena operasi. Pada akhirnya, kebotakan sebetulnya merupakan kondisi yang normal seiring bertambahnya usia atau diakibatkan perlakuan tertentu pada rambut. Namun, jika kita menyadari kerontokan tiba-tiba setelah kondisi tertentu dan diikuti gejala lainnya, berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan perawatan yang tepat. Terus dukung channel ini kalau ini bermanfaat. Untuk video bermanfaat lainnya Millennials Aham 01 langsung cek di deskripsi. Jangan lupa like, subscribe dan komen. You are millennials. See you next video.